Shalom saudara, kita jumpa kembali dalam Petra Grace Ministry. Pada pagi hari ini, perikop kita diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1-11 dengan tema berpartisipasi dalam syafaat Yesus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Bapa, sebab Engkau masih membangunkan kami, memberi napas kehidupan dalam pagi yang indah ini. Bapa, bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang Tuhan akan curahkan, yang akan kami peringati, boleh menuntun, mengajar, sehingga kami boleh mengerti seluruh firman-Mu menjadi rema bagi kami pribadi lepas pribadi, untuk kami boleh melanjutkan hidup kami, untuk kami boleh menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan bantuan Tuhan. Dan biarlah seluruh orang-orang yang ada bersama dengan kami dalam channel ini Bapa, Tuhan berkati keluarganya, pekerjaan, bahkan seluruh usahanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, berpartisipasi dalam syafaat Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu di dunia ini banyak orang ingin dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan. Pelayanan yang seperti apa? Pelayanan yang mungkin bisa dilihat oleh orang. Banyak orang ingin berkhotbah. Banyak orang ingin memimpin, bernyanyi, tampil di depan banyak orang. Tetapi saudaraku, hanya sedikit yang rindu mengambil bagian dalam pelayanan yang sunyi, yaitu menjadi pendoa syafaat. Padahal saudara, salah satu pelayanan terbesar yang dilakukan Tuhan Yesus adalah pelayanan doa. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru. Nah, dalam Yohanes pasal 17 ini, kita melihat sesuatu yang sangat menyentuh hidup kita. Ini adalah malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Sebab sesudah pasal ini, Yesus masuk ke Getsemane, ditangkap, diadili, lalu menuju kepada salib. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah tekanan yang besar itu, Yesus justru berdoa. Saudara, dan yang luar biasa, Yesus tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia memikirkan murid-muridnya. Ia bersyafaat untuk seluruh mereka yang percaya. Karena itu Yohanes pasal 17 sering disebut doa imam besar, Yesus. Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa hati Kristus adalah hati yang membawa orang lain kepada Sang Bapa. Dan hari ini Tuhan juga memanggil saudara dan saya, memanggil gereja untuk ikut mengambil bagian di dalam hati syafaat Tuhan. Dalam ayat 3, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekali. Di tengah doanya, Yesus berbicara tentang mengenal Allah Bapa. Apa maksudnya saudara? Karena syafaat sejati lahir dari hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Seseorang tidak mungkin sungguh-sungguh memikul orang lain di dalam doa jika ia sendiri jauh dari Tuhan. Nah, hari ini banyak orang sibuk dengan aktivitas rohani, tetapi kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Saudara,
Doa menjadi formalitas saja. Ibadah menjadi suatu yang rutin saja. Pelayanan menjadi kebiasaan. Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan dimulai dari relasi dengan Bapa. Dimulai dari relasi dengan Bapa. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin hati kita dipenuhi oleh belas kasihan bagi orang lain. Lalu Yesus berkata di dalam ayat 6, "Aku telah menyatakan namamu." Artinya Yesus membawa murid-murid mengenal siapa Allah sebenarnya. Bapak Ibu yang terkasih, dan inilah inti syafaat. Bukan hanya meminta, saudara. Bukan hanya meminta berkat, tetapi membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Kadang doa kita hanya berisi kebutuhan, hanya berisi masalah, berisi pergumulan ekonomi, dan keinginan pribadi. Tetapi Yesus berdoa supaya murid-muridnya hidup di dalam kebenaran Allah sejati. Murid-muridnya hidup dalam kebenaran Allah sejati. Gereja-gerejanya saat ini hidup dalam kebenaran Allah sejati. Saudaraku, dunia hari ini tidak hanya membutuhkan orang pintar. Dunia membutuhkan orang-orang yang mau berlutut di hadapan Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Keluarga membutuhkan pendoa loh. Gereja juga membutuhkan pendoa. Generasi muda membutuhkan pendoa. Terutama generasi-generasi muda di negara kita saat ini, saudara. Dalam ayat 11, Yesus berkata, "Peliharalah mereka," dan seterusnya. Bukankah ini indah sekali, saudara? Menjelang salib, Yesus masih memikirkan umatnya. Dan sampai hari ini, Kristus masih menjadi pengantara bagi kita. Ketika saudara dan saya lemah, Ia tidak meninggalkan kita. Ketika kita jatuh, Ia tetap memandang kita dengan kasih dan mengangkat kita. Karena itu berpartisipasi dalam syafaat Yesus berarti kita mulai memiliki hati Kristus bagi dunia. Memiliki hati Kristus bagi dunia. Artinya kita mulai mendoakan keluarga, mulai mendoakan gereja, mendoakan kota, mendoakan jiwa-jiwa, dan mendoakan generasi yang mulai jauh dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebangunan rohani sering dimulai bukan dari panggung yang ada di depan, tetapi dari lutut yang bertelut. Banyak perubahan besar terjadi karena ada seseorang yang diam-diam berdoa. Ada seseorang yang diam-diam berdoa. Mungkin dunia tidak melihat dia, tetapi catat baik, surga melihat dan mencatatnya. Hari ini Tuhan mencari orang-orang yang berkata, "Tuhan, pakailah aku berdiri dalam doa bagi orang lain." Karena gereja yang berdoa adalah gereja yang hidup. Gereja yang hidup adalah gereja yang berdoa. Dan orang percaya yang hidup dekat dengan Tuhan akan dipakai Tuhan menjadi saluran kasih dan pemulihan bagi banyak orang. Saudaraku, ini adalah pesan yang baik di bulan pencurahan Roh Kudus ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
Bapa, kami kembali mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk berpartisipasi di dalam doa syafaat Tuhan Yesus, mengerti hati Tuhan, begitu mengasihi kami, begitu mengasihi dunia yang berdosa ini. Biarlah kami juga Bapa, tidak perlu kami tampil ke depan, bila Tuhan menginginkan kami menjadi pendoa-pendoa yang bertelut dengan lutut kami, berdoa untuk gereja kami, berdoa untuk keluarga kami, berdoa untuk kota kami, berdoa untuk bangsa kami. Biarlah seluruhnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami seluruhnya dalam channel ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Petra Grace Ministry, berdiri di atas batu karang, hidup oleh kasih karunia. Amin.